Tugas perkembangan konseling di SD. Tugas perkembangan ini merupakan serangkaian tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik atau konseling pada periode atau pada fase perkembangan tertentu. Biasanya tugas perkembangan ini bersumber dari kematangan fisik, psikis, dan tuntutan masyarakat, nilai-nilai budaya, serta aspirasi-aspirasi individu lain. Beberapa di antaranya tugas perkembangan konseling di SD. Yang pertama, memiliki kebiasaan dan sikap dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti pelaksanaan ibadah, kemudian mengembangkan keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung, kemudian mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai sebagai pedoman perilaku, baik pedoman perilaku hidup di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Kemudian mempelajari keterampilan fisik sederhana. Yang kelima, bergaul dan bekerja dalam kelompok sebaya. Misalnya dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar, kemudian belajar menjadi pribadi yang mandiri dan dapat mengendalikan diri. Biasanya hal ini berkaitan dengan kondisi fisik. Kemudian membangun pola hidup yang sehat mengenai diri dan lingkungan, dapat mengembangkan konsep-konsep hidup yang perlu dalam kehidupan, seperti mengembangkan bakat dan minat seseorang konseling. Kemudian belajar menjalani peran sosial sesuai dengan jenis kelamin. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki sikap hidup terhadap kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Misalnya, suatu keputusan individu peserta didik atau konseling yang bergabung terhadap kelompok sosial atau kelompok-kelompok lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik atau strategi bimbingan. Teknik merupakan metode atau sistem mengerjakan sesuatu. Jadi dalam sebuah bimbingan konseling itu terdapat cara-cara tertentu yang digunakan untuk membantu mengerjakan atau melaksanakan kegiatan bimbingan konseling dengan baik dan benar agar dapat nantinya menyelesaikan suatu permasalahan tertentu yang dialami oleh seseorang yang mengalami suatu masalah. Nah, sedangkan strategi bimbingan konseling dapat diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk konseling baik individu atau kelompok agar bisa menjadi mandiri dan berkembang optimal melalui berbagai layanan berdasarkan norma yang berlaku. Ada beberapa macam teknik bimbingan yang dapat digunakan untuk membantu perkembangan individu, yaitu yang pertama adalah konseling individual. Konseling individual adalah bantuan yang bersifat terapeutik yang diarahkan untuk mengubah sikap atau perilaku individu. Dalam konseling terdapat hubungan yang akrab dan dinamis, murid merasa diterima dan dimengerti oleh konselor. Dalam hubungan ini, konselor menerima murid secara pribadi dan tidak memberikan penilaian. Nah, di sini murid merasakan ada orang yang mengerti masalah pribadinya, mau mendengarkan keluhan dan curahan perasaannya. Dalam konseling berisi proses belajar yang ditujukan agar murid dapat mengenal, menerima, mengarahkan, dan menyelesaikan diri secara realistis dalam kehidupannya di sekolah maupun di rumah. Kemudian yang kedua itu adalah konsultasi. Konsultasi dalam pengertian umum dipandang sebagai nasihat dari seorang yang profesional. Nah, konsultasi dalam program bimbingan konseling dipandang sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk guru, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah. Nah, untuk pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya sambungan dari materi tadi. Yang ketiga itu adalah nasihat. Nah, nasihat ini merupakan salah satu teknik bimbingan yang dapat diberikan oleh guru. Nah, nasihat dilakukan dengan lembut dan sabar untuk meningkatkan perbaikan demi kebaikan orang yang dinasehati, nah, tanpa mengabaikan harga diri dari keduanya. Nasihat ini meningkatkan cara berpikir menjadi lebih baik bagi orang yang menasehati dan orang yang dinasehati. Nah, sehingga nasihat juga akan meningkatkan kecerdasan emosional. Nah, nasihat merupakan bagian dari strategi atau teknik bimbingan yang dapat diberikan oleh guru. Dalam memberikan nasihat, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan oleh guru, yaitu yang pertama, berdasarkan masalah atau kesulitan yang dihadapi murid. Yang kedua, diawali dengan menghimpun data yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, nasihat yang diberikan itu bersifat alternatif yang dapat dipilih murid disertai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan.
Nah, yang keempat itu penentuan keputusan diserahkan kepada murid alternatif mana yang akan diambil. Yang kelima, hendaknya murid mau dan mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang diambilnya. Selanjutnya adalah yang keempat itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok merupakan salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, serta nilai-nilai yang dianutnya dan dilaksanakan dalam situasi kelompok. Nah, bimbingan kelompok dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri murid. Isi kegiatan bimbingan kelompok itu terdiri atas penyampaian informasi ataupun aktivitas kelompok yang berkenaan dengan masalah pendidikan, pekerjaan pribadi, dan sosial yang tidak disajikan dalam bentuk pelajaran. Nah, cara ini dilakukan untuk membantu siswa dalam mencegahkan masalah melalui kegiatan kelompok. Bimbingan kelompok itu dilaksanakan dalam 3 kelompok, yaitu kelompok kecil yang terdiri dari 2-6 orang, kelompok sedang yang terdiri dari 7-12 orang, dan kelompok besar yang terdiri dari 13-20 orang. Nah, ataupun kelas yang terdiri dari 21-40 orang. Nah, pemberian informasi dalam bimbingan kelompok itu terutama dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang kenyataan, aturan-aturan dalam kehidupan, dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan tugas. Nah, serta meraih masa depan dalam studi, karir, ataupun kehidupan. Aktivitas kelompok itu diarahkan untuk memperbaiki, mengembangkan pemahaman diri dan pemahaman lingkungan, menyesuaikan diri, serta pengembangan diri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Teknik atau strategi bimbingan selanjutnya adalah konseling kelompok. Menurut Lestari, pada tahun 2020, konseling kelompok adalah upaya bantuan kepada peserta didik dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Konseling kelompok bersifat pencegahan dan juga penyembuhan. Tujuan dari konseling kelompok yaitu untuk berkembangnya kemampuan sosialisasi dan juga komunikasi peserta didik. Prosedur yang digunakan yaitu adalah tahap pembentukan yang berisi pengenalan, pelibatan, dan juga pemasukan sendiri. Tahap kedua, tahap peralihan yang berisi pembangunan jembatan antara tahap pertama dan tahap ketiga. Tahap kegiatan yang berisi kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dan tahap pengakhiran yang berisi penilaian atau evaluasi dan tindak lanjut dari konseling kelompok ini. Teknik selanjutnya adalah pengajaran remedial, merupakan suatu bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan. Strategi dan teknik pengajaran yang dilakukan adalah preventif, kuratif, dan pengembangan. Pendekatan preventif ditujukan kepada peserta didik tertentu yang diperkirakan akan mengalami hambatan terhadap pelajaran. Pendekatan pengembangan itu tindak lanjut dari upaya diagnostik yang dilakukan guru selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Langkah-langkah yang digunakan yaitu adalah penelaahan kembali kasus dengan permasalahannya, menentukan alternatif pilihan tindakan, layanan bimbingan dan konseling atau psikoterapi, melaksanakan pengukuran hasil belajar, mengadakan pengukuran hasil belajar kembali, mengadakan reevaluasi dan rediagnostik. Teknik ketujuh adalah mengajar bernuansa bimbingan. Menurut Muftiani dan kawan-kawan tahun 2020, murid akan berhasil dalam belajar jika guru menerapkan prinsip-prinsip dan memberikan bimbingan waktu mengajar. Karena pada dasarnya di sekolah terdapat peserta didik yang membutuhkan bimbingan dan perhatian untuk mengembangkan dan mencapai potensi secara optimal. Bimbingan yang dapat dilakukan guru yaitu adalah guru dapat mengenal dan memahami peserta didik secara lebih mendalam, memberikan perlakuan sesuai dengan individual masing-masing, memperlakukan peserta didik secara manusiawi, memberikan kemudahan untuk peserta didik mengembangkan diri secara optimal, dan yang terakhir, guru dapat menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi.
Di sini saya menjelaskan tentang macam-macam teknik pemahaman konseli di SD, itu ada terbagi dua, teknik tes dan non-tes. Nah, dalam memberikan layanan bimbingan konseling, perlu adanya dasar pemahaman terhadap peserta didik. Oleh karena itu, konselor perlu melakukan pengumpulan data dengan menggunakan aplikasi instrumentasi yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tes dan non-tes tadi. Nah, teknik tes ini adalah teknik yang digunakan untuk memahami peserta didik melalui instrumen tes terstandar yang sudah dipelajari oleh konselor, sehingga hasil tes yang diberikan dapat dipergunakan sebagai bahan bimbingan dan konseling. Berikut saya akan menjelaskan tes yang biasanya dilakukan. Yang pertama adalah tes intelijensi umum. Nah, jadi tes intelijensi umum ini bertujuan untuk mengukur kecerdasan, kemampuan umum atau IQ peserta didik yang dianggap berpengaruh terhadap peserta didik belajarnya. Yang kedua adalah tes bakat. Nah, tes bakat ini memiliki tujuan mengetahui kemampuan dalam aspek khusus seperti kemampuan verbal, kemampuan numerikal, kemampuan skolastik, kemampuan berpikir abstrak, kemampuan berpikir mekanik, dan kemampuan relasi ruang, dan kemampuan kecepatan dan ketepatan. Berikutnya adalah tes kepribadian. Nah, tes kepribadian ini bertujuan untuk mengetahui sifat atau karakteristik primer dan sekunder stabilitas emosi, sosiabilitas, dan sebagainya. Yang terakhir adalah tes hasil belajar. Nah, tes hasil belajar bertujuan untuk mengukur dan menilai kemampuan peserta didik setelah menempuh proses belajar mengajar di sekolah, serta juga untuk mengetahui pencapaian tujuan belajar peserta didik. Bentuk tes hasil belajar ini yaitu tes subjektif, yaitu esai, dan tes objektif pilihan ganda, benar, salah, mencocokkan, dan lain sebagainya. Mungkin itu tadi penjelasan dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik non-tes. Jadi teknik non-tes ini adalah untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan secara individu ataupun kelompok. Teknik non-tes ini terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama ada wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengumpulkan data dengan berkomunikasi langsung secara lisan kepada peserta didik, orang tua, dan juga teman sebayanya. Yang kedua ada observasi. Observasi dilakukan dengan mengumpulkan data dengan mengamati langsung ke peserta didik, baik saat di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga ada angket. Angket ini pengumpulan data dengan komunikasi tidak langsung atau dengan tulisan. Biasanya angket ini berisi daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada peserta didik. Yang keempat ada sosiometri. Sosiometri ini adalah pengumpulan data untuk mengetahui hubungan sosial seorang individu dengan individu lainnya. Biasanya teknik ini digunakan untuk mengetahui popularitas dari peserta didik tersebut di dalam suatu kelompok. Yang kelima, ada catatan anekdot. Catatan anekdot ini adalah pengumpulan data melalui pengamatan tingkah laku peserta didik yang dicatat di dalam buku khusus. Yang keenam, ada inventory. Inventory ini adalah pengumpulan data berupa suatu pernyataan ataupun statement tentang sifat, kegemaran, kegiatan, dan lain sebagainya. Biasanya guru akan meminta kepada peserta didik untuk memilih salah satu topik yang disediakan yang kemudian diberikan daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik. Yang kedelapan ada biografi atau autobiografi. Biasanya ini pengumpulan data melalui catatan yang ditulis sendiri oleh peserta didik ataupun dituliskan oleh orang lain. Dan yang terakhir ada daftar cek masalah. Daftar cek masalah ini adalah pengumpulan data melalui daftar cek khusus yang disusun untuk memancing atau merangsang peserta didik untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapinya. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Nah, di sini kita akan membahas pemanfaatan data assessment untuk memahami konseli di SD. Nah, jadi pemanfaatannya ini bisa digunakan oleh dua, yaitu pertama konselor, yang kedua oleh guru kelas. Nah, yang pertama di sini kita akan bahas oleh konselor. Yang pertama bisa dimanfaatkan untuk membuat profil individual setiap peserta didik. Profil individual peserta didik ini bisa digunakan untuk menggambarkan identitas peserta didik, bisa dari karakteristik, klasifikasi kecerdasan, kelebihan ataupun kekurangan dari peserta didik. Kemudian membuat profil kelas. Nah, profil kelas ini tersusun dari gabungan dari profil individu dari siswa yang ada di suatu kelas. Kemudian lanjut setelah tersusun semuanya, barulah kita menyusun rancangan program layanan bimbingan dan konseling. Karena sudah di dalam satu kelas tersebut, misalkan di dalam satu kelas tersebut tadi banyak terkendala siswanya bermasalah di bidang A, maka kita akan buat rancangan program layanan di dalam hal bidang tersebut lebih banyak. Kemudian lanjut,
lanjut. Oke. Di sini ada lagi yang dapat digunakan oleh guru kelas. Ada 9 poin di sini. Yang pertama, memadukan materi, bimbingan, dan konseling dalam proses pembelajaran. Berarti di sini dalam pembelajaran kita dapat sekaligus melakukan bimbingan konseling di dalamnya. Kemudian memilih metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik yang ada di kelas. Melakukan remedial teaching dengan menggunakan data kesulitan belajar yang sudah didapat, memperkenalkan peserta didik sesuai dengan keunikannya. Nah, di sini pendidikan inklusif maksudnya kita dapat menyesuaikan dengan siswa yang berkebutuhan khusus. Kemudian guru membangun komunikasi yang empatik dengan peserta didik, menampilkan diri sebagai role model bagi peserta didik dalam berakhlak mulia. Berarti gurunya di sini bisa memberikan bagaimana contoh berperilaku yang baik, yang berakhlak mulia tadi. Kemudian memberikan apresiasi dan penguatan kepada peserta didik. Mengidentifikasi, yang ke-8, mengidentifikasi, mendiagnosis, menentukan alternatif bantuan yang akan diberikan kepada peserta didik. Nah, di sini kita dapat, karena sudah mendapatkan data tentang bagaimana kelakuan siswa tersebut, kita dapat menentukan bagaimana untuk kedepannya diberikan seperti apa untuk memecahin masalah dari siswa tersebut. Kemudian melakukan referral atau alih tangan untuk penyelesaian masalah peserta didik kepada ahlinya dan yang lebih berwenang. Di sini misalkan kalau permasalahannya nih di tingkat lebih lanjut, kita bisa mengusulkan ke orang yang lebih pintar lagi dalam bidang konseling, atau juga yang lebih berwenang di sini bisa dimaksudkan oleh orang tua siswa tersebut. Nah, sekian dari saya.